حي على الفلاح. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan ini, yang mana bulan yang sangat-sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa pertemuan kita di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Manakala kita mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan, niscaya Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Namun falya'udzu billahi min dzalik, manakala kita mengingkari akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, niscaya ketahuilah bahwasannya sesungguhnya azab Allah sangatlah dahsyat. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cara mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan yaitu dengan cara kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian kita melaksanakan perintah-perintah Allah serta kita menjauhi segala larangan-larangannya. Perintah Allah telah kita ketahui begitu banyak, begitu luas, serta larangan Allah juga begitu banyak dan begitu luas. Kita perlu untuk mengetahui satu persatu akan hal tersebut, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibba'il kiram, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, dan di antara perintah Allah di bulan suci Ramadan ini adalah perintah yaitu melaksanakan puasa di siang hari, dikarenakan puasa ini merupakan sebuah kewajiban untuk setiap umat Islam dimanapun dia berada. Dalam sebuah hadis dijelaskan, buniyul islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Di antara tiang-tiang daripada tiang-tiang agama ini adalah puasa di bulan Ramadan. Kita sering melihat, khususnya pada zaman seperti ini, berapa banyak saudara-saudara muslim kita yang mulai berani melaksanakan atau melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mulai berani meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka melanggar hal tersebut dengan rasa bangga, dengan rasa bahagia, dengan rasa pamer pamrih di hadapan semua orang, seakan-akan dia merasa tidak akan ada adab yang akan dia hadapi. Ahibba'il kiram, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dianjurkan untuk kita memperbanyak sholat, dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran,
dianjurkan untuk kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui berapa banyak hadis yang sering dibawakan oleh para ulama-ulama kita, para dai-dai kita, para ustadz-ustadz kita, para kiai-kiai kita. Mereka telah secara gamblang mengingatkan kita tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Di antara anjuran-anjuran di bulan suci Ramadan, hendaknya kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adnaba dzamban nakata fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba thaqula qalbuh wa illam yatub zada dzalika hatta yaswad." Dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah berbuat dosa, maka ibarat kertas putih, lembaran putih, timbul sebuah titik di dalam kertas putih tersebut, timbul sebuah titik hitam dalam kertas polos tersebut. Fa in taba thaqula qalbuh, maka manakala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya titik-titik hitam tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala dia mengingkari, dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat lembaran putih polos, dia akan mulai tambah titik demi titik sehingga menjadi hitam. Manakala hati sudah menjadi hitam, maka sulit rasanya seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lainnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia dalam keadaan hatinya hitam, maka dia tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi terbaik untuk orang tersebut, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersihkan hatinya dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan maksiat, baru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah kunci untuk kita. Manakala kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan iman yang begitu teguh, dengan harapan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kita berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, ganjaran apa lagi yang kita tidak harapkan kecuali ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari fulan, bukan dari pejabat fulan, bukan dari panglima fulan, bukan dari fulan atau fulan, dari zat Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan kita berupa ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, marilah kita hidupkan hari-hari yang suci ini di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diawali dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari tahu bagaimana solusi kita bertaubat kepada Allah. Sebagaimana para ulama telah menjelaskan bahwasannya syarat-syarat taubat ada 3. Namun hal tersebut ditambahkan 1 oleh para ulama sehingga menjadi 4 syarat. Manakala syarat-syarat tersebut berhubungan atau dosa-dosa tersebut berhubungan dengan sesama manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan hari-hari yang suci ini dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah, dengan memperbanyak beribadah kepada Allah. Semoga Allah jadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang untuk bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
bulan untuk kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mendekatkan diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah pertemukan kita di bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Allah panjangkan usia kita fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dari saya sekian yang bisa saya sampaikan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.